selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas Duren 3 bersama dengan terdakwa, korban Yosua serta Ricky Rizal dalam satu mobil Lexus B1 Mah yang disopiri oleh Ricky Rizal. Menimbang bahwa sesampai di rumah dinas Duren 3, saksi Richard Eliezer turun menuju lantai 2, di mana setelah Verdi Sambo tiba, kemudian turun ke lantai 1 dan bertemu atas perintah saksi Verdi Sambo. Saksi Richard Eliezer mengokang senjata Glock 17 miliknya, dan setelah korban Yosua Huta Barat masuk dan mendengar perintah saksi Verdi Sambo, tembak, woi tembak, tembak. Saksi Richard Eliezer menembakkan senjata 3-4 kali ke arah korban Yosua Huta Barat, sehingga korban oleng dan terhempas tertelungkup yang dilanjutkan penembakan oleh Verdi Sambo. Menimbang sebagaimana telah ternyata Putri Chandrawati juga mengetahui serta menghendaki korban Yosua Huta Barat hilangkan nyawanya sejak rumah Saguling, di mana saksi Verdi Sambo bicara dengan saksi Richard Eliezer. Bahkan ketika Richard Eliezer menambah peluru dalam magazin Glock 17 miliknya, termasuk telah berangkat ke Duren 3 dengan alasan isolasi, sehingga korban Yosua Huta Barat juga ikut berangkat. Dan kemudian setelah sampai di rumah dinas Duren 3, saksi Putri Chandrawati masuk kamar ganti pakaian, tidur dan menangis. Padahal tindakan tersebut saksi Putri Chandrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu korban Yosua Huta Barat dihilangkan nyawanya. Menimbang bahwa mengenai keterangan Putri Chandrawati yang menyatakan tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi Putri Chandrawati di kamar sangat bertentangan dengan akal sehat, karena sahurnya meskipun di kamar saksi Putri Chandrawati mendengar teriakan suaminya Verdi Sambo yang ditujukan kepada korban Yosua Huta Barat, dan setelah teriakan terdengar suara tembakan, tentulah Putri Chandrawati telah menyadari setidak-tidaknya mengetahui suara tembakan dari senjata saksi Richard Eliezer. Mengingat dari rumah Saguling sudah dikondisikan bahwa Richard Eliezer yang akan melakukan pembunuhan, sehingga dengan seolah-olah Putri Chandrawati tidak mengetahui apa yang terjadi. Padahal suara tembakan dalam rumah sangat keras. Sebaliknya Putri Chandrawati tidak berusaha ingin tahu apa yang terjadi. Setelah adanya suara tembakan justru menunjukkan peran Putri Chandrawati berkaitan dengan dirampasnya nyawa korban Yosua Huta Barat. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata menurut yang diskenariokan, keberadaan masing-masing saat terjadi penembakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Bahwa posisi Richard Eliezer berada di tangga hendak turun dan tembak-menembak dengan korban Yosua Huta Barat. Dalam kurung, padahal senjata korban Yosua Huta Barat sudah diamankan sejak dari Magelang. Dalam kejadian tembak-menembak tersebut, korban Yosua Huta Barat meninggal kena beberapa tembakan, sementara saksi Richard Eliezer tidak mengalami luka sedikit pun. Bahwa posisi terdakwa berada di lantai 2 dan mendengar tembakan, terdakwa tiarap, artinya terdakwa tidak melihat kejadian tembak-menembak tersebut. Bahwa saksi Ricky Rizal berada di garasi dan saat mendengar tembakan ketakutan lalu bersembunyi di balik kulkas, dalam kurung, tentu tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa saksi Putri berada di kamar menangis dan ketakutan karena mendapat kekerasan seksual dari korban Yosua Huta Barat, dalam kurung, tentu saksi Putri Chandrawati tidak melihat kejadian tembak-menembak. Bahwa posisi saksi Verdi Sambo berada dalam perjalanan dari mobil ke rumah di Duren 3. Karena baru keluar dari mobil setelah pura-pura mendapat telepon dari Putri Chandrawati dan bertanya, ada apa yang terjadi? Seolah-olah telah terjadi tembak-menembak. Tentulah Verdi Sambo juga tidak melihat peristiwa tembak-menembak. Bahwa posisi korban Yosua Huta Barat adalah baru keluar dari kamar saksi Putri Chandrawati karena melakukan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati, dalam kurung, padahal korban Yosua Huta Barat berada di taman. Menimbang bahwa jika skenario sebagaimana diuraikan di atas benar-benar dijadikan sebagai suatu kejadian dalam mengungkap kasus ini, tentulah yang paling bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah saksi Richard Eliezer. Menimbang bahwa sesaat setelah korban Yosua Huta Barat meninggal, para saksi Ricky Rizal,
Richard Eliezer, Ferdy Sambo, serta Putri Chandrawati dan terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya dengan harapan agar kejadian sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di lantai 2 Rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022. Masing-masing satu buah iPhone 14 kepada Richard Eliezer, terdakwa dan saksi Ricky Rizal, serta pemberian uang masing-masing 500 juta kepada terdakwa dan Ricky Rizal, serta 1 miliar kepada Richard Eliezer. Pembagian mana tidak dibagi rata tentu dapat dimaklumi karena Richard Eliezer lah yang melakukan penembakan. Tentu bagiannya lebih banyak dari saksi Ricky Rizal dan terdakwa. Meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai atau SP3, justru mempertegas adanya kaitan Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dengan dirampasnya nyawa korban Joshua Huta Barat. Sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, terdakwa Richard Eliezer, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat. Menimbang bahwa dari uraian di atas dapat diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan dalam menghilangkan nyawa korban Joshua Huta Barat, sehingga unsur kelima di sini pun telah terbukti.